Min, lu setuju gak UKS tempat bolos enak dan ternyaman? Setuju. Tapi gue gak ngerti kenapa penjaga di UKS di sekolah gue tuh ribet-ribet. Di sekolah kalian juga gak sih? Atau mungkin karena dia udah tahu kali ya banyak anak-anak yang suka bolos pelajaran dan pura-pura sakit ke UKS. Selain UKS, gue tuh ada beberapa tempat bolos yang sering gue kunjungi bersama teman-teman gue kalau misalnya mau bolos pelajaran. Itu adalah kantin, toilet, ataupun masjid. Cuma di antara semua itu yang paling enak sebenarnya adalah UKS. Karena bisa tidur-tiduran, ada kasurnya, ada kipas juga. Jadi kayak adem, enak aja gitu. Sebenarnya masjid juga bisa tidur-tiduran sih. Cuma kadang tuh kalau lagi apes ketemu sama guru yang lagi sholat terus tanyain, kalian ngapain pada di sini, nggak ada pelajaran, pelajarannya siapa? Terus kayak kicep gitu kan. Sebenarnya kalau di UKS tuh nggak pernah ketemu guru, tapi ini bertemu dengan penjaga UKS yang bawaannya tuh curiga mulu. Waktu itu gue lagi pusingnya, lemes tapi mager pulang, jadi akhirnya gue ke UKS aja tuh. Gue minta temenin sama temen gue karena gue nggak berani sendirian. Nih di UKS tuh juga sering nggak sih kayak ada rumor-rumor kalau di situ tuh angker. Nah gue juga, jadi gue nggak berani ke UKS sendirian. Akhirnya gue minta temenin temen gue lah. Kebetulan pas kita masuk ke UKS itu sepi, nggak ada orang, kita doang baru datang. Dulu lah kita masuk, kita nyalain kipas, terus kita tiduran. Gue tuh tadinya udah berusaha mau tidur tapi nggak ngantuk, jadi akhirnya main HP dan juga sempet ngobrol sama temen gue ini. Gak lama dari kita ngobrol, itu tuh ada yang masuk dan seperti biasa panik kan, takut dikira guru. Ternyata bukan, itu adalah penjaga UKS gue. Dia masuk, dilihat kita, terus mungkin dia dari luar udah ngedenger kita ngobrol kali ya. Jadi pas masuk dia langsung nanya, kalian kenapa? Gue langsung jawab, saya sakit bu. Terus habis itu temen gue ditanya juga, terus temen gue bilang sakit juga. Kenapa temen gue bohong? Padahal dia tuh sebenarnya nggak sakit, cuma nemenin gue. Karena sebelumnya gue juga pernah ke UKS dan teman gue ini bilang pas ditanyain sama ibu-ibu penjaganya tuh, dia bilang dia mau nemenin gue, terus gak boleh disuruh masuk kelas, nggak boleh ditemenin. Kan gue jadi takut karena kayak hawanya tuh kalau sendirian di UKS tuh kayak menyeramkan aja gitu. Jadi akhirnya gue nyuruh temen gue untuk kalau ditanyain lu juga pura-pura sakit bilangnya, biar nggak diusir gitu. Itu ibunya bener-bener nanya kayak, emang kenapa yang sakit, apa yang kamu rasain, kenapa emangnya kok bisa tiba-tiba kayak bener-bener ditanyain banget kayak penyakit lu apaan. Jadi kayak emang curiga banget. Untungnya si ibunya ini percaya dan dia tidak mencurigai temen gue yang pura-pura sakit ini. Jadi kayak ya udah kita aman. Tapi nggak jarang juga gue kadang suka sama temen gue tuh pura-pura sakit. Kayak bahkan kita pernah pucetin bibir kita pakai bedak jadi biar disangka kayak beneran sakit pucat, dan gimmick menanyakan obat ke ibu-ibu penjaganya biar dikira kita beneran sakit. Jangan ditiru guys. Ada nih kalau lagi ngantri terus diserobot antrian, lu marah kagak? Marah dong, kesel dong, sama gue juga. Jadi beberapa hari yang lalu gue tuh ke Aeon dan gue beli serum bulu mata. Kalau gue beli berarti gue harus bayar dong. Akhirnya gue ngantri lah nih di kasir. Gue ngantri di belakang ibu-ibu, jadi si ibu-ibu ini udah bayar. Dan di belakang gue tuh ada mbak-mbak lagi. Tunggunya nih lumayan lama karena emang ternyata si ibu-ibu depan gue nih ada trouble gitu. Gue gak tau kenapa, pokoknya si ibu-ibu ini juga agak ngomel-ngomel kayak, itu bener kok duitnya, itu duit asli, blablabla. Duit si ibu-ibu ini kayak dicurigai sama mbak-mbak kasirnya ini bukan duit asli. Jadi kayak emang lama gitulah. Itu posisinya cuma satu kasir doang yang dibuka, dan gue juga karena nggak buru-buru jadi gue santai aja, nggak yang gimana-gimana. Cuma emang si mbak-mbak belakang gue ini kayak udah risih gitu. Dia tuh udah pengen buru-buru, kayak udah gelisah gitu, udah begitu-begitu lagi joget atau dia lagi dengerin musik, kayak gue juga nggak tahu. Nah kurang lebih 10 menitan gue ngantri belum kelar-kelar juga. Akhirnya si mbak-mbak kasir yang satunya lagi mungkin melihat kayak aduh antreannya udah mulai panjang, akhirnya dibukalah satu kasir lagi. Pas banget setelah mbak-mbak kasir yang baru dibuka ini bilang, ah kak boleh di sebelah sini aja, nih mbak-mbak belakang gue langsung lari nyerobot dan langsung bayar. Lo harusnya mikir dong, orang normal nih ya, gue udah ngantri ini lebih dulu dibanding lo, dan gue setelah ibu-ibu ini ya harusnya gue dulu dong yang dilayanin. Gue juga gak ngerti kenapa si kasirnya ini mau nerima pembayaran si mbak-mbak ini. Harusnya dia bilang kayak, mbak maaf dia dulu, aneh. Gue sampai bilang kayak, lah bukannya harusnya gue duluan ya. Itu gue ngomong gak ngomong dalam hati tapi ngomong langsung, tapi si mbak-mbak ini diem doang. Nah ya udah, karena gue cinta kedamaian jadi gue biarin aja, dan gue menganggap bahwa si mbak-mbak ini lagi kebelet berak kali, makanya buru-buru. Udah lama gak cerita, jadi mari kita bercerita, let's go. Kali ini cerita yang baru banget kemarin kejadian, yaitu kejadian awkward di kamar mandi. Nah jam 9 pagi tuh gue baru nyampe kan di tempat magang gue. Gue paling pertama itu pasti langsung ke toilet untuk melihat muka ini udah seperti apa bentukannya ya. Toilet lah gue nih, pas gue masuk toilet, oh sepi, gak ada orang. Karena gue mau benerin kerudung gue nih, karena kurang pewek, kita buka dong ini namanya kerudung ya kan. Mau dibenerin segitiganya, gue tutup dulu nih pintu kamar mandinya. Aduh, bet banget sih ngomongnya. Sisi ketutup, gue lagi buka kerudung, gue benerin nih segitiganya, terus baru gue pakai begini, tiba-tiba pintu kebuka. Terus gue kan gak ngeliat ke arah pintu, kayak ngapain amat gue ngeliatin mulu kan siapa yang masuk, bodo amat. Terus ternyata itu adalah bapak-bapak. Taunya dari mana pas gue lagi begini tuh si bapak-bapak ngomong, ada orang ya. Posisi gue masih megang kerudung setengah, gue taruh pala gini. Terus gue nengok kayak, pertanyaan macam apa ini pak? Bukan, saya wastafel, bukan orang. Habis itu gue diem, bapaknya juga diem. Gak lama dia nutup pintu, terus gue yang kayak, ada apa ini? Ternyata usut punya usut, si bapak itu tuh mau ganti si ini pewangi ruangan yang suka tiba-tiba 5 detik nyemprot gitu kan, karena suka bikin kaget di kamar mandi. Itu cuma nih bapak
nggak meriksa dulu si bapak ini, udah tahu pintu ketutup ya namanya ada orang lah ya di dalam, atau ngetok-ngetok dulu atau gimana, atau minta cewek gitu yang masuk dulu ngecekin. Jadi trauma gue. Enggak sih, lebay gitu aja trauma lu. Tapi lu pada pernah juga gak kayak gitu, salah masuk toilet, atau lu yang lagi di dalam toilet ada orang yang salah masuk ke toilet?